Selamat datang dalam presentasi pengantar statistik. Dalam materi ini, kita akan membahas definisi statistik, pentingnya dalam kehidupan sehari-hari serta teknik sipil, dan beberapa contoh penggunaannya. Slide 2. Definisi statistik. Statistik adalah cabang ilmu yang mempelajari cara mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyajikan, dan menginterpretasikan data. Ilmu ini sangat penting karena membantu kita dalam pengambilan keputusan berdasarkan data dan fakta. Slide 3. Pentingnya belajar statistik. Statistik memiliki peran besar dalam berbagai aspek kehidupan. Dalam kehidupan sehari-hari, statistik membantu kita memahami tren dan pola data seperti cuaca, ekonomi, dan kesehatan. Statistik juga digunakan dalam pengambilan keputusan yang lebih rasional, misalnya dalam investasi atau pola belanja. Dalam bidang teknik sipil, statistik sangat berguna dalam perencanaan konstruksi, analisis risiko bangunan, serta menentukan kualitas material yang digunakan. Slide 4. Contoh penggunaan statistik dalam kehidupan sehari-hari. Berbagai sektor menggunakan statistik untuk mendukung analisis dan pengambilan keputusan. Dalam keuangan, statistik digunakan untuk menganalisis inflasi dan investasi. Di bidang kesehatan, data statistik membantu dalam memantau penyebaran penyakit dan efektivitas obat. Dalam bisnis, statistik berguna untuk memprediksi tren pasar dan kepuasan pelanggan. Di dunia pendidikan, statistik membantu dalam evaluasi nilai siswa dan efektivitas metode pembelajaran. Slide 5. Contoh penggunaan statistik dalam teknik sipil. Dalam teknik sipil, statistik sangat penting untuk memastikan desain dan pembangunan infrastruktur yang optimal. Statistik digunakan dalam perencanaan infrastruktur dengan menganalisis data lalu lintas untuk merancang jalan yang lebih efisien. Dalam analisis beban dan struktur, statistik membantu memperkirakan daya tahan material bangunan. Selain itu, statistik digunakan dalam pengujian kualitas material seperti beton dan baja, serta dalam analisis risiko bangunan terhadap bencana seperti gempa bumi. Slide 6. Ukuran gejala pusat dan ukuran letak suatu data. Dalam statistik, ukuran gejala pusat dan ukuran letak sangat penting dalam menganalisis data. Ukuran gejala pusat terdiri dari 3 bagian utama. Pertama, mean atau rata-rata, yaitu jumlah semua data dibagi jumlah observasi. Kedua, median, yaitu nilai tengah dari sekumpulan data yang sudah diurutkan. Ketiga, modus, yaitu nilai yang paling sering muncul dalam data. Selain itu, ada juga ukuran letak. Kuartil membagi data menjadi 4 bagian yang sama, desil membagi menjadi 10 bagian, dan persentil membagi menjadi 100 bagian. Ukuran ini sangat berguna dalam analisis distribusi data. Slide 7. Contoh soal ukuran gejala pusat dan letak. Berikut adalah contoh soal untuk memahami konsep ukuran gejala pusat dan letak. Diketahui data tinggi bangunan dalam meter, 8, 12, 10, 15, 10, 14, 10, 9, 13, dan 12. Dari data ini, kita diminta mencari mean, median, modus, dan kuartil kedua. Jawaban 1. Mean dihitung dengan menjumlahkan semua data, kemudian dibagi jumlah data. Hasilnya adalah 11,3 meter. 2. Median adalah nilai tengah setelah data diurutkan. Dalam hal ini, median adalah 11 meter. Ketiga, modus adalah nilai yang paling sering muncul, yaitu 10 meter. Kuartil kedua adalah nilai median, yaitu 11 meter. Dengan memahami konsep ini, kita bisa menganalisis data dengan lebih akurat. Slide 8. Pengantar probabilitas. Probabilitas adalah ukuran kemungkinan suatu kejadian terjadi dalam percobaan acak. Dalam teknik sipil, probabilitas sangat penting dalam menganalisis risiko
dan ketidakpastian dalam perencanaan proyek konstruksi. Probabilitas membantu kita membuat keputusan berdasarkan data statistik, mengurangi risiko, dan meningkatkan efisiensi dalam teknik sipil. Manfaat probabilitas 1. Membantu pengambilan keputusan berdasarkan ketidakpastian. 2. Digunakan dalam analisis risiko dan prediksi kejadian. Ketiga, sangat penting dalam teknik sipil untuk menghitung kemungkinan kegagalan struktur dan keselamatan konstruksi. Dengan memahami probabilitas, kita bisa memprediksi kemungkinan terjadinya suatu peristiwa dan mengambil langkah pencegahan yang tepat. Slide 9. Contoh soal probabilitas dalam teknik sipil. Sekarang, mari kita lihat beberapa contoh soal probabilitas yang sering digunakan dalam teknik sipil. Soal 1. Sebuah jembatan memiliki peluang 0,02 mengalami kegagalan dalam setahun. Berapa peluang jembatan tidak mengalami kegagalan dalam setahun? Jawaban. Peluang tidak gagal adalah 1 dikurangi 0,02, yaitu 0,98 atau 98%. Soal 2. Sebuah bangunan tahan gempa memiliki peluang 90% tetap berdiri saat gempa besar. Jika ada 10 bangunan, berapa peluang semua tetap berdiri? Jawaban. Peluangnya adalah 0,9 pangkat 10 yang hasilnya 34,87%. Kesimpulan, dengan tambahan materi ini, kita telah memahami ukuran gejala pusat, ukuran letak, serta konsep probabilitas dalam teknik sipil. Semua konsep ini sangat penting dalam analisis data dan pengambilan keputusan di dunia nyata. Terima kasih telah menonton presentasi kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.